Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Aranda Putri. Saya Brenda Kurniawan. Saya Nurlala Jumiati. Saya Dini Aminarti. Dan saya Siti Komariah. Di sini kami akan melakukan praktikum biologi sel dan molekuler dengan topik Identifikasi cemaran Escherichia coli secara molekuler. Simak video berikut ini. Halo everyone. Dalam video ini, kami akan melakukan identifikasi bakteri Escherichia coli secara molekuler melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, isolasi DNA bakteri, kemudian tahap PCR, dan yang terakhir tahap elektroforesis. Tahapan isolasi DNA bakteri dimulai dengan mengisolasikan DNA bakteri sebanyak 1-3 mili ke kultur bakteri. Kemudian akan diinkubasi selama kurang lebih 24 jam. Jangan lupa diberi label nama kelompok masing-masing. Setelah 24 jam, kemudian sampel bakteri akan disentrifugasi dengan kecepatan 8.540 rpm selama 2 menit. Tujuan dilakukan sentrifugasi adalah untuk memisahkan sel-sel besar dari sel-sel kecil, memisahkan sel-sel padat dari sel-sel yang ringan, dan memindahkan endapan dari suatu suspensi. Setelah disentrifugasi, didapatkan hasil berupa pelet dan supernatan. Hasil sentrifugasi pelet berupa sel dan supernatan akan terpisah. Bagian supernatan akan dibuang, yang diambil hanyalah bagian peletnya saja. Supernatan adalah hasil dari sentrifugasi dengan bobot jenis yang lebih rendah daripada pelet. Sedangkan pelet adalah hasil sentrifugasi dengan bobot jenis yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya adalah disuspensi 100 mikroliter buffer R1. Tujuan ditambahkan buffer R1 digunakan untuk pemecahan dinding sel bakteri, penghancuran membran sel dengan cara denaturasi protein, pengikatan lipid sehingga menyebabkan semua isi sel keluar. Kemudian ditambahkan 20 mikroliter lysozim jika sampel bakteri adalah gram negatif. Lysozim ini berfungsi mencerta dinding sel bakteri dengan cara menghidrolisis lapisan peptidoglikan yang tebal. Kemudian, sampel akan diinkubasi pada water bath dengan suhu 37 derajat Celcius selama 20 menit.
Tujuan sampel diinkubasi adalah untuk mengoptimalkan kerja buffer yang ditambahkan ke dalam sampel. Setelah diinkubasi, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 10.900 rpm selama 3 menit dengan tujuan untuk memisahkan supernatan dengan hasil pelisisan sel bakteri. Setiap kali selesai disentrifugasi, bagian supernatan harus dibuang dan bagian peletnya saja yang diambil. Posisi pelet terletak di bagian dasar dari tabung sentrifugasi. Langkah selanjutnya adalah sampel diresuspensi menggunakan buffer R2 sebanyak 180 mikroliter. Kemudian ditambahkan dengan proteinase K sebanyak 20 mikroliter. Tujuan ditambahkannya buffer R2 dan proteinase K adalah untuk pemecahan dinding sel bakteri, penghancuran membran sel dengan cara denaturasi protein, dan pengikatan lipid sehingga menyebabkan semua isi sel keluar. Pelisisan sel akan menghasilkan DNA yang bercampur dengan makromolekul lain. Setelah bercampur, sampel diinkubasi lagi pada suhu 65 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu, waterbath akan digoyangkan setiap 5 menit. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja buffer dan proteinase K yang ditambahkan ke dalam sampel. Kemudian ditambahkan buffer Bg sebanyak 400 mikroliter jika tanpa treatment RNase. Fungsi penambahan buffer Bg dilakukan untuk pemurnian DNA dari makromolekul sel dengan cara pengikatan makromolekul selain DNA yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Lalu diinkubasi kembali pada waterbath dengan suhu 65 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah dilakukan ekstraksi, tahap selanjutnya ditambahkan 200 mikroliter etanol absolut. Presipitasi dengan penambahan etanol absolut bertujuan untuk mengendapkan plasmid karena adanya perbedaan polaritas. Selain itu juga, penambahan etanol absolut berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa larutan yang digunakan untuk mengendapkan plasmid sebelumnya sehingga diperoleh plasmid yang murni. Lalu, pindahkan 650 mikroliter sampel ke dalam kolom.
Kemudian disentrifugasi lagi dengan menggunakan kecepatan 10.000 rpm selama 1 menit. Lalu buang cairan mengalir. Tahap selanjutnya pemurnian DNA, di mana pada tahap ini kolom dicuci dengan menggunakan 650 mikroliter wash buffer. Penambahan buffer pencuci atau wash buffer bertujuan untuk mencuci DNA dari pengotor. Setelah itu, disentrifugasi kembali dengan kecepatan 10.000 rpm selama 1 menit. Lalu, buang cairan mengalir. Kemudian, disentrifugasi kembali dengan kecepatan 10.000 rpm selama 1 menit. Tahap selanjutnya, kolom dipindahkan ke mikrotub yang baru. Lalu ditambahkan 50-100 mikroliter elution buffer dan dibiarkan selama 1 menit. Pemberian elution buffer berfungsi untuk mengelusi DNA sehingga DNA dapat menyatu pada bagian bawah tub. Disentrifugasi lagi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 1 menit. Kemudian, ambil mikrotub yang berisi sampel DNA. Setelah selesai, hasil DNA yang diperoleh disimpan ke dalam freezer pada suhu 4 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius yang bertujuan agar sampel DNA yang telah diekstraksi dapat disimpan hingga waktu yang lama, serta untuk menjaga DNA sampel agar tidak rusak. Tahap berikutnya yaitu pembuatan PCR mix, di mana pembuatan PCR mix ini komponen yang diperlukan untuk PCR adalah template DNA, DNTP, tag polimerase, primer, forward, dan reserve, serta NFW. Pada tahap pembuatan PCR mix, yaitu tambahkan 80 mikroliter tag polimerase, selanjutnya tambahkan primer forward, lalu tambahkan primer reserve. Pastikan forward dan reserve jika ingin menduplikasikan DNA. Tambahkan primer forward dan reserve ini sebanyak 5,6 mikroliter. Selanjutnya, tambahkan NFW sebanyak 36,8 mikroliter.
Kemudian campurkan semuanya. Jika volumenya kecil, maka pencampuran dengan cara menarik lepaskan mikropipet. Selanjutnya, isi mikrotub dengan 16 mikroliter PCR mix yang sudah dibuat tadi. Lalu, tambahkan 4 mikroliter DNA template. Tahap selanjutnya adalah setting PCR, di mana alat yang digunakan adalah berupa thermal cycler. Masukkan sampel kita ke dalamnya. Jika sampelnya sedikit, maka letakkan di tengah agar suhunya terkonsentrasi. Proses selanjutnya yaitu tahapan elektroforesis. Sebelum dilakukan elektroforesis, dilakukan pembuatan mix DNA terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan pada analisis elektroforesis. Mix DNA dibuat dengan mempipet sebanyak 10 mikroliter sampel DNA ke dalam mikrotub, lalu ditambahkan 2 mikroliter loading dye dan dihomogenkan hingga tercampur merata. Loading dye berfungsi untuk menambah densitas DNA dan sebagai pewarna untuk mempermudah memantau migrasi atau perpindahan DNA karena loading dye mengandung pemberat berupa senyawa yang memiliki massa jenis tinggi sehingga DNA bisa tenggelam di sumur dan tidak mengapung kemana-mana. Proses selanjutnya yaitu pembuatan gel agarosa. Gel agarosa berfungsi sebagai penyangga fase diam untuk memisahkan antar molekul. Proses pembuatan gel agarosa yaitu dengan menimbang 1 gram agarosa, kemudian dilarutkan dengan 50 ml TAE 1 kali. Kemudian, dipanaskan dalam microwave selama 5 menit dan didinginkan sebentar.
Kemudian, tambahkan 2 ml gel red lalu dituang pada cetakan yang telah diletakkan sisir, kemudian tunggu hingga gel agarosa dingin dan mengeras. Penambahan gel red bertujuan untuk mengikat basa nitrogen DNA sehingga ketika dikenai sinar UV akan memancarkan warna merah dan hasil elektroforesis dapat diamati. Proses selanjutnya yaitu analisis DNA dengan elektroforesis. Pertama, larutan TAE 1 kali dituangkan ke dalam tangki elektroforesis. Kemudian, gel agarosa yang telah mengeras dan dingin dilepaskan dari cetakan dan sisir, kemudian dipindahkan ke dalam gel box atau nampan agar. Selanjutnya, nampan agar dimasukkan ke dalam tangki elektroforesis yang telah berisi TAE 1 kali hingga gel terendam. Setelah itu, mix DNA yang telah dibuat pada proses sebelumnya dipipet menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam sumur gel agarosa. Urutan pemasukan DNA ke dalam sumuran yaitu DNA leader, sampel kontrol positif, sampel kontrol negatif, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5, dan DNA leader. Kemudian, perangkat elektroforesis ditutup dan dinyalakan dengan menghubungkan perangkat elektroforesis dan sumber listrik, lalu menekan tombol power. Tegangan listrik diatur pada 100 volt dengan waktu 30 menit. Setelah proses running selama 30 menit selesai, hasil elektroforesis akan divisualisasikan menggunakan UV transilluminator dengan cara memindahkan gel agarosa dari nampan, kemudian diletakkan pada UV transilluminator. Setelah itu, matikan lampu dan hidupkan UV transilluminator. Lalu, hasil elektroforesis diamati dan didokumentasikan. Berdasarkan hasil visualisasi DNA dengan menggunakan UV transilluminator, didapatkan hasil bahwa isolasi DNA bakteri secara molekuler berhasil dilakukan, yang mengindikasikan bahwa semua sampel air yang diuji cobakan positif mengandung cemaran bakteri E. coli. Keberhasilan isolasi DNA ini ditandai dengan terbentuknya fragmen pita atau band DNA yang tebal, utuh, terang, tegas, tidak terdapat semir,
Posisi pita atau band DNA yang berbendar sejajar dengan kontrol positif yang masing-masing berada pada ukuran fragmen sekitar 500 sampai 600 base pair, yang mana ukuran tersebut sesuai dengan fragmen atau pita produk yang digunakan, yaitu berukuran 584 base pair, serta tidak terdapat fragmen pita DNA pada kontrol negatif, sehingga menandakan bahwa prosedur kerja yang dilakukan dan hasil yang didapatkan sudah benar. Konsentrasi DNA E. coli tertinggi yaitu pada isolat kelompok 1 karena menghasilkan fragmen pita yang paling tebal, sedangkan konsentrasi terendah yaitu pada isolat kelompok 3 karena menghasilkan fragmen pita yang paling tipis. Semakin tebal, tegas, dan utuh pita DNA yang berhasil diisolasi menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas DNA semakin bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi bakteri Escherichia coli secara molekuler dalam praktikum ini berhasil dilakukan.